A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia menyaksikan, menemani channel Renungan Kehidupan ini untuk mencari mana yang hak, mana yang batil, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Seperti yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan-jalan yang engkau sesatkan. Tunjukilah kami jalan yang engkau redhoi, bukan jalan yang engkau murka. Nah, jadi kita mencari jalan yang lurus, jalan yang diredhoi Allah, bukan jalan yang dimurkai Allah. Nah, inilah kita selalu mohonkan setiap kita sholat. Nah, jadi di sini pada pagi hari ini saya akan melakukan kajian istri Nabi masuk nerakanya Allah. Nah, bagaimana dengan istri kita? Istri Nabi aja masuk nerakanya Allah. Kenapa istri Nabi, anak Nabi masuk ke nerakanya Allah? Yuk kita kaji bersama-sama. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, sebagai muslim dan muslimah, tentu dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Tahrim, Allah sudah memberitahukan kita bagaimana keadaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Padahal ini istri-istri Nabi loh, orang-orang yang soleh, utusan Allah, tapi celaka dimasuk ke dalam neraka jahanam oleh Allah yang Maha Esa. Kenapa bisa? Nah, disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa kita ini, siapapun orangnya, mau kiai, mau ustadz, mau buya, mau tokoh ulama, kalau tidak taat atas ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, ingkar kepada apa yang disampaikan, maka bersiap-siaplah akan termasuk ke golongan orang-orang yang celaka. Nah, yang akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kenapa bisa? Nah, seperti kita ketahui, para nabi-nabi, para rasul-rasul diutus kepada kaum-kaum yang pendosa, kaum-kaum yang belum mengetahui siapa Tuhannya. Mereka menyembah patung-patung yang disebut berhala. Nah, disinilah diutus oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah, untuk berpegang teguh atas firman-firman Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, istri Nabi Nuh, dia tidak mau ikut Nabi Nuh, tidak ikut dan tidak ingkar
dan dia ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal, karena Allah akan mengazab orang-orang yang tidak taat kepadanya, yang tidak mengikuti utusannya. Nah, sementara kaum yang lain itu ikut Nabi Nuh masuk ke dalam kapal, termasuk binatang berpasang-pasangan. Tapi Nabi Nuh dan anaknya Kan'an tidak mau. Dianya malah ingin lari menampakkan diri ke gunung yang paling tinggi. Sementara ayahnya sudah mengatakan, Nabi Nuh sudah mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu pada hari ini kecuali Allah yang Maha Kuasa. Tapi anaknya tak mau dengar, tak mau taat, hanya tenggelam bersama ibunya. Nah, istri Nabi Lut, bagaimana dia dibujuk oleh nenek-nenek tua dengan emas dan perak untuk menyuruh istri Nabi Lut, menyuruh Nabi Lut berhenti berdakwah. Istrinya terbujuk karena emas dan perak. Akhirnya dia mengkhianati suaminya, seorang utusan Allah. Akhirnya Allah binasakan bersama kaumnya yang ingkar di Sodom. Nah, ini Allah sudah beritahukan kepada kita. Jadi, yang kita ikuti, yang kita taati adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang benar-benar mengajak kita ke jalan Allah, untuk taat kepada Allah. Nah, jadi bagaimana nasib istri-istri yang ingkar, yang khianat terhadap suami? Sementara istri Nabi, orang-orang yang soleh, Allah celakakan karena tidak mau mendengarkan, karena tidak patuh. Kalau tidak patuh kepada utusan Allah, berarti orang tersebut, manusia tersebut tidak patuh kepada Allah. Karena yang mengutus para nabi-nabi dan rasul-rasul adalah Allah. Nah, kita mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak mau, tidak patuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk orang-orang yang ingkar. Jadi mereknya Islam, tapi sesungguhnya dia termasuk isi alam. Kalau isi alam ya batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang, setan, jin. Ya, termasuk isi alam. Karena tidak mau patuh, tidak mau taat atas apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istri-istri zaman now, istri-istri zaman now gimana? Kira-kira fakta berbicara. Banyak istri-istri yang berselingkuh, mengkhianati suaminya. Nah, berhubungan dengan laki-laki lain dengan bermacam-macam faktor dan alasan. Bisa karena ekonomi, bisa karena bosan, bisa karena tidak ada lagi cinta, bisa karena kelakuan suami, mencari kasih sayang di luar, mencari perhatian di luar, curhat di luar, melalui media sosial. Saya udah banyak menyaksikan baik seorang istri maupun suami yang berkhianat di dalam rumah tangganya. Siap-siap, sholatmu, puasamu, zakatmu, sedekahmu tidak punya arti kalau engkau sudah berselingkuh dari istrimu atau suamimu. Tak percaya? Tidak yakin? Buset.
Tunggu ajalmu datang. Lihat di saat engkau menghadapi sakaratul maut. Disitulah engkau akan menyaksikan dengan matamu sendiri. Disinilah pelajaran yang kita dapatkan. Hikmah yang telah Allah beritahukan kepada kita melalui utusannya, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Jangankan hanya istri kiai, istri ulama, istri ustadz, istri pejabat, orang biasa, istri Nabi, kalau tidak patuh kepada suaminya atas apa yang diajarkan, maka Allah masukkan dia termasuk orang-orang yang celaka, dimasukkan ke nerakanya Allah. Pikir pakai akal sehat, akal waras. Jadi kita tidak hanya mau ikut-ikutan, mencari selamat dunia akhirat. Jadi bagi istri-istri atau suami-suami yang berselingkuh, cepat-cepatlah bertobat, mohon ampunan kepada Allah yang Maha Kuasa dengan taubatan nasuha. Tobat yang tidak ingin lagi mengulangi apa yang telah dia kerjakan, yang menyalahi daripada aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Cepat-cepatlah bertobat sebelum datangnya sakaratul maut. Nah, jangan harap bagi suami-suami, istri-istri yang berselingkuh ingin masuk ke surganya Allah. Jangankan mau masuk surga, mencium baunya surga aja Allah tidak perkenankan. Nah inilah, memang selingkuh itu indah kata orang, selingan yang indah, ya kan? Tapi itu nafsu semata karena kurangnya iman, karena tidak memahami isi kandungan Al-Quran, karena tidak memahami isi alam semesta. Apa yang ada di istrimu, apa yang ada di suamimu sama dengan perempuan-perempuan lain, sama dengan laki-laki lain, tidak ada beda. Oh Ustadz, oh Buya, ini karena ekonomi, kami serba kekurangan. Saya ingin membelikan anak ini itu, sehingga saya berselingkuh sama orang-orang yang mempunyai uang, orang-orang kaya. Keinginanmu hanya mempertuti hawa nafsu. Bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW? Bagaimana istri Nabi kita, Rasul kita? Lebih banyak lapar daripada kenyang. Memang dunia ini semakin hari semakin bersolek, padahal umurnya sudah tua. Manusia berlomba-lomba untuk memilikinya, supaya dipandang orang, supaya dihargai orang. Kalau miskin, takut tidak dihargai orang, tidak didengar omongannya. Padahal kemuliaan itu yang utama dan terutama adalah di sisi Allah, bukan di hadapan manusia. Karena apapun yang engkau cari, apapun yang engkau dapat, sukses apapun yang engkau miliki sekarang ini, bakal engkau tinggalkan. Jadi, bagi suami-suami atau istri yang berselingkuh, stop mulai saat ini. Setelah sahabat-sahabatku, saudaraku melihat video saya ini, karena resiko kita yang berdakwah ini 2 kali lebih besar daripada orang yang mendengarkan. Kenapa? Karena mereka mengajak, karena mereka menerangkan, karena mereka membimbing ke jalan Allah, jalan yang diridhoi, supaya dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah,
di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak dimasukkan ke golongan orang-orang su'ul khotimah yang di akhir hayatnya susah untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah risiko orang-orang pendakwah. Dan orang pendakwah ini, orang-orang suka berceramah ini, kalau dia mempunyai ego diri, dia merasa benar. Karena saya sudah jumpai itu waktu ada ceramah di kantor, waktu saya masih aktif. Dia sampaikan salah, saya sebut bahwa yang dia sampaikan salah. Dia marah, siapa kamu? Kamu nggak tahu saya ini S1, S2, saya dosen. Kamu siapa kamu? Saya senyum. Nah, saya senyum, lalu saya tinggalkan aja itu majelis. Untuk apa saya duduk di situ? Nah, jadi berhati-hatilah, manfaatkanlah hidup ini untuk beramal, untuk taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, supaya kita dimasukkan Allah ke surganya. Kenapa? Kita harus patuh kepada Allah, kepada utusannya, karena pemilik surga dan neraka adalah Allah. Kalau tidak mau patuh, ya mana mungkin dia masukkan ke surga, pasti ke neraka. Sebagai contoh dan perumpamaan supaya kita masuk akal. Orang-orang yang ingin masuk ke rumah kita, tentu dia harus patuh dengan apa aturan yang telah kita buat. Nah, contohnya dia memakai sandal, tak boleh masuk sandal ke rumah saya. Jadi siapapun yang masuk ke rumah sahabatku, saudaraku harus melepaskan sandal, baru boleh masuk ke dalam rumah. Nah, itu supaya masuk logika. Karena manusia ini ingkar atas kebenaran dan lebih menyukai kepada kesalahan. Yang paling berat bagi manusia adalah mengakui kesalahan. Tapi lebih banyak dia gemar untuk menonjolkan kebenaran di dalam diri, daripada apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu salah, dia tidak mau mengakui karena ada ego diri. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Berhentilah untuk berselingkuh yang dilarang oleh Allah, berzina di luar dari pasangannya. Beruntung sahabat-sahabatku, saudaraku yang melihat channel Renungan Kehidupan ini. Channel Renungan Kehidupan ini hanya menyampaikan untuk kembali ke jalan Allah, seperti yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah, bukan dimasukkan ke golongan orang-orang yang su'ul khotimah. Dan apabila ada sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.